Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan menjelaskan konsep dasar bilangan desimal. Kenapa kakak jelaskan materi ini? Karena nanti kita akan belajar merubah dari desimal ke pecahan atau dari pecahan ke desimal. Nah, sehingga adik-adik akan lebih mudah ketika mengerjakan. Sebelum masuk ke materi, adik-adik jangan lupa ya pencet subscribe dan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari kakak. Nah, kakak akan memulai dengan pembahasan tentang nilai tempat suatu bilangan. Sebelumnya adik-adik sudah pernah belajar ya ketika kelas 2 SD. Nah, takut adik-adik lupa ingat, jadi kakak ingatkan lagi ya. Misalkan ada bilangan 321. Kita tahu bahwa 3 itu merupakan ratusan, 2 itu merupakan puluhan, dan 1 merupakan satuan. Nah, dulu kita tahunya kalau satuan itu unit yang terkecil ya. Nah, ternyata setelah kita belajar pecahan, masih ada unit yang lebih kecil, yaitu pecahan. Nah, sekarang adik-adik perhatikan, ternyata dari satuan ke puluhan dan ke ratusan itu merupakan kelipatan 10 ya. Nah, coba dari 100 sebelumnya itu ada 10. Nah, dari 10 sebelumnya itu ada 1. Nah, kira-kira setelah 1 itu berapa ya yang kelipatan 10? Ternyata 1/10. Kalau sebelum 1/10 itu berapa? Ternyata 1/100. Nah, kalau sebelum 1/100 itu 1/1000. Jadi setelah satuan itu ada pecahan yang penyebutnya kelipatan 10. Misalkan kakak ada bilangan lagi 321,456. Adik-adik perhatikan, setelah 321 ternyata ada tanda koma nih. Nah, tanda itu adalah tanda desimal. Gunanya untuk memisahkan bilangan bulat yang berada di sebelah kiri dengan bilangan pecahan yang berada di sebelah kanan. Nah, sekarang adik-adik perhatikan lagi. Jadi kita tahu kalau angka 4 itu posisinya 1/10. Angka 5 posisinya 1/100. Dan angka 6 posisinya 1/1000. Nah, jadi kita sudah tahu ya kalau bilangan desimal itu bentuk lain dari pecahan. Ciri khasnya kalau bilangan desimal itu ada tanda komanya. Nah, adik-adik itu harus paham ya nilai tempatnya. Karena hal ini akan memudahkan kalian ketika merubah desimal ke pecahan atau sebaliknya dari pecahan ke desimal. Kita ke contoh soal ya. Misalkan kakak punya bilangan 0,4, 1,35, 1,234. Bilangan desimal ini akan kita rubah menjadi pecahan. Oke adik-adik, kita mulai ya. Sekarang adik-adik perhatikan. Contoh yang pertama itu ada 0,4. 0 itu kita tahu sebagai satuan dan 4 itu merupakan 1/10. Nah, karena 1/10 maka penyebutnya itu 10. Nah, kalau pembilangnya tinggal kita pindahkan angkanya. 4 kita pindahkan ke sini. Nah, jadi 0,4 jika dirubah menjadi pecahan hasilnya yaitu 4/10. Nah, kita ke contoh yang kedua. Itu ada angka 1,35. Kita tahu 1 itu merupakan satuan, 3 merupakan 1/10, dan 5 merupakan 1/100. Nah, karena angka terakhir itu 1/100, maka penyebutnya yaitu 100. Nah, pembilangnya tinggal kita pindahkan angkanya menjadi 135. Nah, berarti 1,35 jika dirubah menjadi pecahan yaitu menjadi 135/100. Kita ke contoh yang ketiga. Ada angka
1,234. Adik-adik coba tebak, angka yang terakhir posisinya itu apa? Nah, benar sekali ya. Angka terakhir, angka 4 itu posisinya 1/1000. Nah, jadi penyebutnya yaitu 1000. Nah, pembilangnya berarti 1234. Nah, gimana adik-adik? Setelah tahu posisi angkanya, kita jadi mudah kan cara mengerjakannya? Nah, supaya lebih mudah ketika mengingat, adik-adik perhatikan trik berikut ya. Yang pertama, kalau ada satu angka di belakang koma, maka pecahannya itu per 10. Kemudian, kalau ada dua angka di belakang koma, maka pecahannya per 100. Nah, yang terakhir, kalau ada 3 angka di belakang koma, maka pecahannya itu per 1000. Nah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya ya. Nah, contoh yang berikutnya, kakak akan jelaskan cara merubah pecahan menjadi desimal. Misalkan kakak punya angka 6/10 dan 316/100. Nah, cara mengerjakannya mudah sekali loh. Nah, sekarang adik-adik perhatikan contoh yang pertama, 6/10. Ingat, kalau per 10 berarti di belakang koma ada satu angka. Nah, tinggal kita pindahkan pembilangnya. Nah, berarti menjadi 0,6. Contoh yang kedua, 316/100. Ingat, kalau per 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Nah, tinggal kita pindahkan pembilangnya ya. Kita mulai dari belakang, berarti dari 6, 1, 3. Berarti 316/100 kalau dirubah menjadi desimal menjadi 3,16. Pak, itu kan gampang, pecahannya 10 sama 100. Kalau pecahannya angka biasa, gimana Kak? Nah, kalau pecahan yang penyebutnya itu bukan 10, 100, ataupun 1000, ada dua cara mengerjakannya. Misalkan ada pecahan 4/5 dan 2/3 akan kita rubah menjadi desimal. Nah, untuk mengerjakan pecahan seperti itu ada dua cara. Cara yang pertama, kita rubah dulu penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000, atau menggunakan pembagian persusun atau porokapit. Nah, cara yang seperti itu akan kakak jelaskan di video berikutnya ya. Jangan lupa adik-adik tonton. Mungkin seperti itu saja penjelasan kakak kali ini. Akan kakak lanjutkan ke video berikutnya ya. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.